Di Sabtu kuno rumeksa ing awan, di Sabtu geni rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan donyaku, yen ora gelem reksa gegrek ulungmu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah, kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondoalung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya doakan untuk sahabat kita Truno Pamungkas dimanapun Anda berada selalu sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Sangat menarik bila kita bicara, bercerita tentang ijazah Bapak Jokowi. Kenapa demikian? Karena selembar kertas yang dimiliki oleh Bapak Jokowi memiliki aura energi yang sangat luar biasa. Pancarannya mampu membuat orang silau. Pancaran energinya mampu membuat orang gelap mata. Ini adalah sebuah kekuatan. Kekuatan yang diletakkan oleh Gusti Allah, Gusti Kang Murbeng Dumadi, Tuhan Yang Maha Esa, kepada selembar ijazah. Sehingga satu lembar ijazah tersebut mampu menarik perhatian seluruh rakyat Indonesia, bahkan di dunia. Aura energinya membuat orang silau. Yang hatinya negatif, dia akan berpikir negatif. Namun yang hatinya bersih, dia akan tetap berpikir bersih. Yang negatif gelap mata. Karena dia sangat silau melihat aura energi yang terpancar dari ijazah Bapak Jokowi ini. Dikomandoi oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifa Kurnia, dan banyak sekali orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kalau kita melihat apa yang Roy Suryo dan teman-temannya, ditanya beberapa orang, apa sih maksud dan tujuannya? Nggak ada. Mereka terus bicara mengatasnamakan rakyat. Mereka tidak pernah introspeksi. Mereka bicara atas nama rakyat. Dia ini siapa? Apakah mereka dipilih oleh rakyat? Tentunya tidak. Dan belakangan muncul seseorang yang namanya Betor Suryadi, dan ini menambah warna cerita dari ijazah Bapak Jokowi ini. Betor Suryadi mengatakan ijazahnya dicetak di Pasar Pramuka. Ini sungguh sesuatu yang sangat membagongkan, lucu. Kenapa demikian? Bapak Jokowi ini seorang pejabat. Kalau memang ijazahnya hilang,
tinggal datang ke UGM minta dicetak ulang. Kalau memang itu kondisinya urgent, tinggal bikin kopian dilegalisir. Ngapain mesti dicetak di pasar pramuka? Setelah ijazah diuji forensik oleh Polri, Roy Suryo, Rismond masih ngotot tidak percaya, masih mencari bukti-bukti lain untuk menjatuhkan nama baik Bapak Jokowi. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, ijazahnya memiliki aura energi yang sangat terang benderang. Bagi yang hatinya gelap, dia akan silau dan hatinya menjadi gelap, bahkan menjadi buta. Dan ini terjadi kepada Roy Suryo dan teman-temannya. Setelah ijazah diumumkan, mereka mencari skripsi. Mereka mencari tahu. Ini ada yang sangat menarik. Rismond tidak paham. Rismond tidak mengerti bahwa apa yang dilakukan adalah menggali kuburannya sendiri. Rismond mendatangi tempat di mana Bapak Jokowi melakukan kuliah kerja nyata. Ini sangat istimewa menurut saya. Kenapa demikian? Karena Rismond masuk jebakan. Suryo tidak ikut-ikutan karena dia tahu. Dia tidak ikut mencari tahu tentang bagaimana Bapak Jokowi melaksanakan KKN. Karena begitu dia napak tilas, ini dia akan masuk di dimensi masa lalu, di mana ini secara aura energi sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Di dalam ilmu kejawen, apabila kita melakukan napak tilas, ini akan sangat berbahaya. Karena ini mengulang masa lalu. Begitu kita mengulang masa lalu, kita menjadi muda kembali. Jadi energi yang ada pada diri kita ini menjadi muda kembali. Yang artinya adalah apabila kita melakukan napak tilas dan mencari sesuatu hal di masa lalu, maka usia kita akan kembali ke masa-masa itu. Otomatis energi kita akan mengecil. Apalagi yang dicari ini adalah sesuatu yang menurut dia adalah negatif. Yang mereka cari ini tujuannya bukan untuk mencari berkah, namun untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Dan ini akan menjadi musibah bagi pelakunya. Dan perlu saya sampaikan, saat ini adalah malam 1 Suro, bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Ini sangat sakral. Dan orang-orang yang terus mencari-cari, dan terutama yang mendatangi tempat KKN-nya Bapak Jokowi, semua yang ikut ke sana, yang mempermasalahkan ijazahnya Bapak Jokowi ini akan dapat masalah. Akan dapat masalah yang sangat besar. Kalau selama ini Roy Suryo dan kawan-kawan ini terus mengobok-obok ijazahnya Bapak Jokowi, maka ke depan, beberapa hari ke depan,
Roy Suryo dan teman-temannya juga akan diobok-obok orang di dalam kehidupan pribadinya. Kita lihat saja apa yang terjadi. Permasalahan-permasalahan di masa lalu yang terjadi, yang dimiliki, masalah yang dialami oleh Roy Suryo, Rizmon Sianipar, Tifa Kurnia dan lain sebagainya, ini akan dipermasalahkan nanti oleh orang lain. Yang pasti, dan yang saya lihat sesuai dengan terawangan prediksi saya, memang ijazah ini memiliki energi yang sangat luar biasa. Selembar kertas mampu menarik perhatian dunia. Bahkan para purnawirawan ikut terseret di dalam lingkaran masalah ini. Mereka ikut terlibat. Mereka terus menyuarakan ingin mengganggu keluarganya Bapak Jokowi, ingin menggeser, memakzulkan wakil presiden yang notabene sudah dipilih oleh rakyat Indonesia. Mereka hanya beberapa orang, dan rakyat Indonesia tentunya sangat amat banyak. Saat ini semua rakyat hanya bisa menonton, melihat, menyaksikan, memperhatikan. Apakah mereka tidak tersinggung? Apakah rakyat merasa tidak tersinggung karena rakyat sudah memilih pasangan Prabowo Gibran? Dan akhirnya langkah-langkah strategis yang dilakukan Prabowo banyak mengganggu orang. Orang-orang yang jahat di sini satu persatu disikat. Akhirnya semua cara dilakukan oleh orang untuk mengganggu kinerja Bapak Prabowo. Apakah Bapak Prabowo hanya diam, pasrah, melihat gonjang-ganjing yang terjadi di negeri ini? Sudah pasti tidak. Bapak Prabowo hanya menunggu waktu dan kesempatan yang tepat. Saya yakin keadilan akan berdiri tegak di negeri ini. Dimulai di bulan Juli, bulan Suro, permasalahan ini akan terungkap dan selesai. Akhirnya apa yang terjadi? Negeri ini akan damai. Tidak ada lagi bicara-bicara yang negatif di media sosial. Tidak ada lagi suara-suara yang menjelekkan saudara semuslim. Kalau kita bicara, membeberkan, membuka aib saudara semuslim, ini tidak dibenarkan. Aib saja punya saudara kita semuslim ini harus kita simpan rapat-rapat. Ini sudah melebihi dari itu. Ini jelas fitnah. Fitnah yang amat sangat kejam. Bahkan Bapak Jokowi sakit menjadi bahan ejekan, bahan tertawaan. Sahabat, becik ketitik, olo ketoro, semuanya akan terungkap di bulan Juli ini. Kita rakyat Indonesia tinggal menyaksikan apa yang bakal terjadi kepada Roy Suryo dan teman-temannya. Terawangan saya, kalau kemarin 99%, sekarang 100% mereka akan masuk penjara. Dan akan banyak sekali orang-orang yang ikut
terseret mengikuti jejak Roy Suryo ini. Akan banyak orang masuk penjara gara-gara aura energi yang terpancar dari selembar ijazah ini. Oke sahabat, kita tunggu apakah prediksi ramalan saya benar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.